Halo Sobat Journey, balik lagi di Journeycast episode ke-12. Aku Kirana, di sini aku mau ngobrol-ngobrol tentang time management nih bersama Waradika. Halo. Gimana nih kabarnya Wara hari ini? Kabar aku baik, dan gimana nih kabar kamu hari ini? Aku baik dong, kan ketemu kamu. Ya, setiap hari kan ketemu juga. Ya sih, tapi sekarang itu kan spesial gitu. Oh ya, sebelumnya kamu boleh nih perkenalin diri dulu ke teman-teman kita yang lagi dengerin. Oke, terima kasih udah undang aku di sini. Jadi perkenalkan, nama aku Iwayan Satria Waradika Palguna selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sukawati masa bakti 2022-2023. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya nih, aku mau nak dulu. Kamu tuh ikut organisasi tuh yang pertama tuh apa sih? Organisasi pertama gitu. Oke, jadi organisasi pertama yang aku ikutin itu di SMP nih. Kan aku sempat diajak ikut lomba lah gitu. Pramuka ikut lomba di suatu kegiatan dan aku diajak untuk ikut jadi peserta lomba gitu. Nah, di sanalah aku gabung ke Pramuka di SMP. Dan setelah itu karena anggota Pramuka di SMP itu kebanyakan OSIS juga pada saat itu, aku juga diajak untuk gabung seleksi jadi pengurus OSIS di SMP gitu. Dan akhirnya aku lolos di SMP di OSIS. Nah, itulah awal jadi aku mengikuti organisasi dari Pramuka, dari setelah itu menuju ke OSIS gitu. Terus kok sekarang ini udah berapa organisasi tuh yang kamu ikutin? Di sekolah maupun di luar sekolah gitu organisasinya? Sekarang nih atau yang pernah diikutin? Sekarang deh, organisasi apa aja yang udah kamu ikutin, kamu jalanin gitu? Oke, yang aku jalanin atau yang aku ikutin jadi anggota itu, yang pertama itu ada OSIS Suksma, yang kedua ada Pramuka Abdi Suksma, yang ketiga ada Paskibra Suksma. Nah, yang di luar sekolah itu juga ada, yaitu Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Gianyar gitu. Di sana aku ikut juga. Oh, banyak ya, lumayan ya. 4 aja. Terus apa sih yang bikin kamu tuh tertarik buat ikut organisasi A, organisasi B gitu? Apa sih yang mendorong gitu? Terketuk nggak hati kamu buat ikut organisasi gitu? Sebenarnya pada saat join ke Pramuka itu dari awal kan tadi aku bilang tuh ikut lomba. Nah, kebetulan juga aku juara pas itu gitu. Tumben lah pernah ngerasain juara gitu. Dan masuk SMA aku diajak Pramuka dengan orang yang sama yang ngajak aku gitu. Dan ngerasa di sinilah aku bisa ngerasain juara, rasain kesenangan gitu. Dan aku cobalah ikut Pramuka gitu. Dan selanjutnya ikut OSIS itu karena memang saya berpikir sekali aja nih dapat SMA. Dan nggak semua orang bisa masuk OSIS Suksma yang terkenal lah bisa dibilang gitu di kalangan di Gianyar atau di Bali ini. Setelah itu di Paskibra, karena lihat tuh sebelum masuk ekstra kan ada demo ekstra tuh di highlight Instagram. Nah, dilihat dah prestasi Paskibra Suksma dan memang banyak itu prestasinya. Udah di provinsi dapat juara, di Gianyar juga pernah dapat juara gitu. Dan bergabunglah Paskibra karena juga sempat dengar info pembukaan Paskibraka itu kan seleksi Paskibraka di Kabupaten Gianyar. Jadi tertarik lah jadinya gitu. Oh gitu. Ini kamu kan udah ikut lebih dari 2 ya. Pernah gak sih dari organisasi A nih sama organisasi B kebentur tuh jadwalnya? Gimana tuh caranya kamu giniin menghadapinya? Pastinya pernah lah gini kebentur jadwal kegiatan antara organisasi Pramuka, organisasi A, organisasi B gitu. Dan juga kegiatan di luar organisasi pun juga pernah berbenturan. Cara ngatasinnya ya kita lihat dulu apa kegiatan yang memang benar-benar membutuhkan kehadiran kita gitu. Apa yang memang benar-benar harus dilakuin dengan deadline yang lebih mepet lah anggapannya gitu. Nah, pernah ada waktu pada saat lomba nih Paskibra kan lomba gitu. Dan OSIS juga ada kegiatan. Nah, aku kan juga jadi ketua OSIS juga gitu. Pas memang harus menjadi penanggung jawab di kegiatan OSIS. Nah, aku juga ikut lomba di Paskib. Nah, itu dah sempat bingung juga gimana. Apakah harus keduanya harus dijalanin dengan seimbang gitu atau setengah-setengah itulah anggapannya. Nah, tetapi cara dipikir-pikir kalau kayak gitu itu nggak bisa sempurna gitu loh gininya. Nggak bisa
maksimal lah ke kerjaan kita atau peranan kita pada saat kedua kegiatan itu. Nah, kita juga harus bisa memutuskan apa nih yang harus kita jalanin, apa yang harus kita pilih terlebih dahulu gitu. Akhirnya aku karena lomba, ya kita prioritaskan di lomba dulu gitu. Oke, berarti kamu ngejalanin sistem skala prioritas gitu ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu lah. Oke, kalau ngomong-ngomong soal prioritas nih, kalau misalnya di hidup kamu tuh apa sih hal terpenting gitu untuk memanage waktu gitu? Memanage waktu hal yang penting itu dah tadi kalau cara kita mengatur waktu itu dari niat dulu. Kalau memang benar-benar mau untuk mengatur waktu, mau mengatur jadwal-jadwal apa yang harus kita laksanain, apa yang harus kita laksanakan, dan mulai dari niat diri kita sendirilah dulu itu. Baru kita mulai merancang nih gimana apa aja nih yang harus kita laksanakan beberapa hari ke depan gitu. Dengan skala prioritas yang tadi, lihat dulu gimana kegiatannya, di mana kita sangat diperlukan, di mana sangat diperlukannya peranan kita gitu. Tetapi juga enggak meninggalkan kegiatan yang lainnya gitu. Tetap follow up dan tahu juga lah kegiatannya kayak gimana gitu. Nah, kamu kan udah lumayan sering nih mengatur-ngatur waktu, ngatur-ngatur kegiatan gitu. Itu tuh ada impact-nya nggak sih ke kehidupan sehari-hari kamu? Pastinya ada. Dengan kita berpikir kita bisa mengatur waktu, kita juga secara tidak langsung bisa mengatur segala hal yang lain di luar mengatur waktu itu tadi. Bilanglah kayak misalnya kita udah menyusun kegiatan kita nih, kan aku keseringan kegiatannya di sekolah, dari pagi ke sore lah bisa dibilang gitu. Misalnya kita udah mengatur waktu, udah menyusun kegiatan kita, jadinya kita tahu apa yang harus kita siapkan gitu. Di sanalah kita belajar menyiapkan hal lain selain waktu gitu, karena memanage waktu lah hal yang pertama, yang pemicu atau hal pertama yang sebelum mengatur ke yang lainnya gitu. Kalau kita udah bisa mengatur waktu, ya pasti kita belajar untuk mengatur yang lainnya. Setelah kamu ngatur waktu nih, pernah gak sih ngerasa capek banget sampai kamu tuh stres gitu loh? Pernah gak sih? Kalau ngerasa stres, nggak pernah sih. Kalau Nggak pernah stres tuh nggak pernah, tapi lelah sama capek gitu. mumet gitu kepikirannya tuh pasti pernah gitu. Terus gimana tuh caranya biar balik lagi ke normal gitu? Selama pengalaman aku kalau pernah mumet gitu, biasanya tenangin diri dulu gitu. Misalnya gimana nih situasinya sekarang, nggak perlu dibuat mumet-mumet banget gitu. Memang kalau udah nggak bisa berpikir tenang, ya jangan dulu dipikirin yang itu gitu. Kita tenangin dulu diri kita, tenangin pikiran kita, biar tenaga kita untuk berpikir tuh pulih lagi gitu. Dan pada saat memang udah nggak bisa banget atau buntu banget, ya kita pergi dari rumah. Atau nggak pergi sih, gimana ya? Healing ya? Healing ya. Healing saya ke sekolah, bos. Oh iya. Ke sekolah saya gini. Kalau emang udah mumet di rumah ya ke sekolah gitu. Saya ajak teman-teman di sekolah biasanya gini, main-main atau ngobrol gitu, basketan mungkin, nggak tahu juga. Kalau misalnya tanggapan dari orang tua tuh gimana? Kan sibuk banget nih, sampai-sampai kalau misalnya capek tuh nggak di rumah gitu. Gimana tuh tanggapannya? Masalah tanggapan orang tua ya, tentunya pasti orang tua itu khawatir. Pasti orang tua itu bertanya-tanya apa aja sih kegiatannya dari pagi sampai sore gitu. Tetapi jarang sih orang tua untuk mengungkapkan langsung gitu. Ngujangin kan di sore gitu kan, bukan maksudnya jarang lah orang tua untuk mengungkapkan sampai segitunya ke saya gitu. Dan pernah nih sempat pada saat ulang tahun sekolah Aksara nih, waktu itu kan sempat buat podcast Aksara. Itu dah di Aksara itu dah awalan saya tuh ngerasa dari masuk pagi pulang dini hari gitu. Sampai gitu ya? Iyalah, Saking sibuknya? Enggak sih, maksudnya kalau mendingan diam di sekolah sekalian gitu daripada pulang ke rumah lagi ke sekolah gitu. Kayaknya tanggung aja gitu, soalnya jarak rumah tanggung aja gitu. Sayang bensin ya? Enggak, iya sih. Lanjut. Dan pada saat itu dah Aksara itu
dari pagi, dari masuk jam, bilanglah paling lambat tuh jam 6:30. Setelah itu kegiatan segala macamnya sampai jam siang lah, jam 2 gitu selesai acara. Nah setelah selesai acara kita lagi mempersiapkan acara berikutnya di hari berikutnya gitu. Sampailah kadang-kadang sampai jam 10, jam 11 gitu. Sampai di rumah ditanyain lah pasti gitu. Ngapain aja di sekolah dari pagi sampai malam. Gitu bilang aja sih kegiatan OSIS gitu. Dan memang nggak bisa dihindari dan memang harus dikerjain. Kalau nggak dikerjain akan nggak selesai gitu. Iya, siapa men ngambil juga ya kan. Itu dah terus kepikiran terus gini. Kalau nggak ngambil siapa man yang ngambil gitu kan. Makanya totalitas di sini sampai jam segitu. Dan bukan saya aja gitu. Masih banyak pengurus OSIS yang di sana pada saat kegiatannya itu. Banyak elemen-elemen lah yang sama di sana bareng-bareng gitu. Berarti orang tua dukung ya ikut banyak organisasi kayak gini? Sebenarnya orang tua saya tuh sangat ngedukung kegiatan positif saya. Apapun yang berkegiatan yang positif pasti sangat didukung. Tetapi kita juga harus bisa ngontrol gitu. Jangan biar nggak kebanyakan kegiatan dan anggapannya waktu di rumah tuh jarang gitu. Kok misalnya di kelas gimana tuh? Pernah gak sih kegiatan pembelajarannya Warani sama kegiatan organisasi itu berbulusutan gitu, kayak kebentur? Itu paling sering sih saya alami, tapi karena memang udah punya atau ditauin lah jadi anggota OSIS, jadi ya berorganisasi lah ditauin sama guru gitu. Gampang lah lobby gitu. Gampang, masalah nilai itu gampang, masalah apapun tuh masih bisa dibicarakan gitu. Tapi nggak tahu sih gimana dalamnya guru tuh kayak gimana. Tapi tetap sih positif tanggapannya. Oh ya, nggak tahu sih nilainya kayak gimana. Punya privilege gitu ya? Bisa dibilang kayak gitu sih. Pernah nggak sih nggak dikasih gitu kayak misalnya Wara nih izin, Bu saya ada organisasi nih segala macam. Terus gurunya tuh nggak ngizinin gitu? Sejauh pengalaman saya di SMA nih, kan di SMA yang paling aktif saya bilang nggak pernah sih. Nggak pernah? Ya saya pintar-pintarnya kita aja karena memang bener ditauin lah. Ada kegiatan ya dikasih gitu, dikasih izin keluar kelas gitu. Dan izin permisi pun sebenarnya gampang sebenarnya, tapi ya ngapain men gini, terlalu permisi terlalu berlebihan gitu. Nah, abis itu nih kesannya kamu udah ikut organisasi-organisasi itu gimana kesannya? Kesannya itu awalnya tuh nggak tahu bakalan seaktif ini dan tanggung jawab di organisasi itu ada dan memang harus diemban. Adalah rasa gimana ya, rasa kaget itu, oh kayak gini ternyata gitu, oh kayak gini ternyata segala macamnya. Dari awalnya tuh ingin cuman temenan di organisasi, tapi memang harus adalah tugas-tugas yang harus diemban gitu. Dan ada juga yang memang harus kita latih di diri kita gitu. Itu sih untuk kesannya itu sangat bermanfaat ya tentunya. Dengan kita melihat sisi positifnya pasti sangat bermanfaat. Mulai dari itu tadi kita bisa mengatur waktu, kita bisa mengatur segala hal yang kita perlukan. Dan juga kadang ya walaupun kita masih belajar mengatur waktu, setidaknya kita udah mulai belajar mengatur waktu itu sendiri. Dan nggak semua orang bisa kayak gitu. Bener sih itu. Terus pesannya kamu nih buat teman-teman kita yang lagi dengerin, tips and tricks mungkin buat mereka nih kalau misalnya mau manage waktu gitu. Tips and trick yang saya dapetin aja ya yang selama pengalaman aja. Mungkin teman-teman bisa tumbuhkan niat dulu, teman-teman bisa tumbuhkan rasa keinginan kalian di dalam diri kalian untuk benar-benar mengatur waktu gitu. Karena memang mengatur waktu banyak banget manfaatnya. Mulai dari kedisiplinan kita bisa lebih dilatih, lebih disiplin lagi. Yang kedua bisa menghemat tenaga kita jika memang benar-benar tidak memboros waktu. Dan juga pikiran kita juga pasti akan terpengaruh lah kalau kita memang sudah menyusun rapi kegiatan kita gitu. Untuk mungkin itu aja tipsnya. Untuk triknya
kita cari atau temui trik kita masing-masing. Bagaimana kita mengatur waktu kita sendiri, bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi gitu. Untuk tipsnya pasti udah banyak ada di sosial media gitu. Pasti udah tau lah motivasi-motivasi kayak gitu kan. Cocokin sama diri sendiri Ya, aja ya. gitu. Dan lakuin lah apa yang memang benar-benar kalian ingin lakukan gitu. Jangan menunggu momentum datang ke kita, tapi kitalah yang membuat momentum itu gitu. Iya. Aduh, waktu kita udah habis nih Wara buat ngobrol-ngobrol. Thank you ya udah mau sharing-sharing sama kita, banyak banget manfaatnya juga. Terus maaf juga kalau misalnya aku ada salah kata nih sama kamu, bikin kamu tersinggung gitu. Ya nggak apa-apa kan, bestie bos. Oh iya. Oke, segitu dulu teman-teman podcast kita kali ini. Sampai jumpa di next episode. Dadah!